Amin. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, GBI Double C, Jemaat Gregorio dan Mitra Double C Gregorio di mana saja berada, rekan sahabat, orang tua, pendeta, gembala jemaat yang ikut terlibat dalam doa bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia bertalian dengan pandemi COVID-19 virus yang sampai hari ini masih ada, dan doa bagi bangsa-bangsa, doa bagi gereja-gereja Tuhan, bagi aras gereja, bagi orang-orang percaya, berdoa bagi gereja kita di tempat ini yang sedang bergumul untuk pengadaan tempat, tentunya pembelian dan pembangunan yang sudah dipanjar ya, supaya semua berjalan dengan baik. Dan kita semua yang hadir di sini, Tuhan menolong kita. Memang besok kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bukan berarti Yesus besok baru mau naik. Dia so naik ya, so lama naik ya. Tinggal tunggu dia turun. Haleluya. Dan kita berdoa supaya sebelum dia turun, segala sesuatu telah mengalami pemulihan. Sebab Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus harus tetap ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Ya, setuju, katakan amin. Dan kalau Tuhan memulihkan, maka segalanya akan menjadi lebih baik. Haleluya. Dan malam hari ini kemudian saya akan bicara satu tema bagi kita, yaitu ratap berubah jadi tarian. Ratap berubah jadi tarian. Berapa banyak kita yang ada dalam dunia ini meratap. Berapa banyak kita dalam dunia ini ketika ada duka cita mendera, ada ratap tangis, ada duka yang mendalam. Berapa banyak di antara kita dalam dunia ini ketika tekanan datang, persoalan mendera, maka yang terjadi adalah ratapan. Berapa banyak kita meratap hanya karena dapat perlakuan yang tidak baik dari suami, dapat perlakuan yang tidak baik dari istri, dapat perlakuan yang tidak baik dari anak-anak, dan sebaliknya orang tua kepada anak-anak, menantu dengan dengan mertua, mertua dengan menantu, saudara dengan saudara, kakak dengan adik. Itu membuat ratapan tangis dalam kehidupan kita, dan itu seolah-olah membuat kita tidak berdaya sama sekali. Ratap kerap kali membuat air mata tidak bisa ditampung. Ratap kerap kali membuat kita sampai tidak punya air mata lagi untuk dijatuhkan ke bumi ini. Karena beratnya engkau menangis, air mata so dikucak-kucak sudah tidak ada, kecuali kalau pakai air mata buatan dan sebagainya. Ratap kerap kali membuat kita histeris dalam hidup kita dan ingin berteriak, mungkinkah Tuhan masih menolong? Tapi hari ini dan malam ini biar menjadi satu pengalaman bagi kita bahwa ada di dalam Tuhan ratap berubah jadi tarian. Ratap berubah menjadi tarian bukan di tangan manusia. Ratap berubah jadi tarian bukan karena segempok duit yang kita punya. Ratap berubah menjadi tarian bukan karena kemudian virus COVID-19 ini. Ratap berubah jadi tarian karena Allah yang mengerjakannya. Seberapa besar jabatan yang engkau pikul, itu tidak akan menyelesaikan ratapmu. Seberapa banyak uang yang engkau punya, yang menjadi aset yang engkau punya, itu bukan jaminan ratap berubah menjadi tarian. Yang setuju katakan amin. Ratap berubah menjadi tarian itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Karena ada banyak orang dengan uang yang dipunyainya pergi cari damai, tetapi dia tidak ketemu damai. Dia dapat damai barangkali di klub malam untuk jam di saat dia ada di sana, tapi setelah dia pulang ke rumah dia rasa hampa dan dia kembali meratap. Haleluya. Tahukah Bapak Ibu, ketika Yesus jumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, perempuan ini sebenarnya dia sedang mengalami ratapan hati yang sangat dalam. Kenapa demikian? Dia dikucilkan oleh orang-orang sekampungnya. Ketika dia keluar, dia harus jaga, kira-kira orang sudah tidak ada baru dia keluar. Dia kehilangan muka karena memang dia tidak punya muka sama sekali. Kenapa demikian? Karena suaminya 7 orang, haleluya, dan suaminya tanpa status semua. Astaga, semua ada yang suami dengan status aja kadang kita malu, ya kan? Iya, haleluya. Orang sudah menikah aja kadang dia malu bahwa suaminya
bepergian istri-istri. Kalau istri udah mulai dandanan, bibirnya menor, alisnya disulam, pipinya disulam, rambutnya disulam, semuanya disulam. Kadang dia malu bawa suaminya. Ketika orang tanya, kenapa suamimu? Rasanya ada ratapan ketika suamiku hadir bersamaku. Astaga, apalagi suami 7, haleluya, bikin tidak nyaman ya. Tapi ketika Yesus jumpa dengan dia, maka ratapan wanita Samaria ini beres. Haleluya. Ratap berubah jadi tarian. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12 secara cepat. Haleluya. Aku yang meratap, ayat 12 sampai 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Aku yang meratap, kata Mazmur, telah Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Kalau sudah menari, berarti ratap sudah selesai. Yang setuju katakan amin. Akan waktunya tepat di mana kita akan menari-nari bersama ketika ratap yang bertalian dengan COVID-19 ini urusannya selesai. Akan saatnya di mana kita menari-nari ketika kita tidak pernah mengalami kurangnya berkat dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang meratap. Mungkinkah semua yang sedang saya usahakan, cicilankah? Ya, hari-hari ini lagi pusing dengan cicilan ya. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan apa lagi? Cicil panci, cicil lemari, cicil kulkas, semua yang ada di rumah kita, semua ada dalam cicilan, hitungan cicilan. Astaga, mulai dari dalam depan sampai belakang, semua cicil. Maka bangkrutlah kita karena cicilan semua. Astaga, dan untung ada penangguhan, puji Tuhan. Ya, tapi kadang kita meratap dengan keadaan yang model kayak begitu. Tapi Tuhan bilang ada waktunya engkau menari-nari. Haleluya. Kita pakai gondang, apa itu namanya itu, gondang Batak itu ya, sambil menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Haleluya. Orang kalau meratap pakai kain kabung. Haleluya. Bukan pocong ya. Tapi ciri khas orang yang berkabung itu pakai kain kabung. Haleluya. Itu dibuka karena orang yang meratap harus buka dulu. Orang yang menari harus buka supaya dia bisa bebas menari-nari bagi Tuhan. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Pinggang tidak perlu diikat dengan ikat pinggang, dengan tali rafia dan tali-tali yang lain, tapi pinggang diikat dengan sukacita, sehingga membuat kita bebas untuk bergerak, memuji, memuliakan Tuhan. Supaya apa? Jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Kadang dalam persoalan pergumulan, jiwa kita tidak mampu lagi bermazmur bagi Tuhan. Dalam keadaan tekanan persoalan, kita hanya bisa berdiam diri dan tidak bisa buat apa-apa lagi. Tapi kalau berdiam diri dan mengharapkan Tuhan, ya dan amin. Tapi berdiam diri dalam keputusasaan dan frustrasi, ini yang masalah. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Ratap berubah menjadi tarian. Bicara apa? Dapat bangkit dari keadaan kepepet yang tidak diduga sebelumnya. Berapa banyak di antara kita yang sering tiba-tiba kepepet? Haleluya. Yang sedang menyaksikan doa bagi bangsa dan negara ini. Berapa banyak di antara kita yang sering meratap karena keadaan kepepet yang tidak diduga. Saya percaya semua orang hampir sedang meratap di bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 dan nanti bulan 6 ini. Karena keadaan kepepet akibat virus corona. Virus corona ini bikin kita kepepet. Untuk banyak orang kepepet, kecuali bagi model kayak orang-orang kaya yang mainnya di IT, media, itu mereka tidak kepepet ya. Tapi virus corona ini bikin kita kepepet, saudaraku. Dan kepepetnya tidak diduga sebelumnya ya. Siapa yang duga bahwa nanti akan datang virus corona? Siapa yang duga bahwa nanti ibadah semua tutup? Siapa yang duga bahwa nanti kemudian kita dirumahkan? Siapa yang duga bahwa kemudian pelayanan semua di stop? Siapa yang duga
terduga bahwa kemudian kita dapat bantuan dari pemerintah, dapat bantuan hidup, ya kan? Sembako terus selama berbulan-bulan ini. Gak ada yang duga. Lihat ini baik. Kadang kepepet itu datang tidak terduga. Udah kepepet nggak terduga lagi. Kalau kepepet yang terduga masih kita atasi sebelumnya. Kepepet yang terduga itu model kayak misalnya ketika Mesir dilanda dengan kelaparan 7 tahun. Sebelum kelaparan kepepet itu datang, dia sudah sediakan yang tidak kepepet 7 tahun penyediaan di masa kelimpahan. Jadi kepepet datang sudah terduga, sudah ada persiapan. Nah persoalannya kita belum siap, kepepet sudah datang. Haleluya. Yang bikin kita mati langkain, habis langkah, habis gaya orang bilang, habis muka. Iya, siapa yang nggak habis gaya di sini? Ibu-ibu udah nggak mungkin bagaya-bagaya, ya kan? Mau bagaya bibir merah, mau lapis bedak dengan tebalnya kayak apa? Kalau kita pakai masker nggak ada yang lihat dan menarik. So hilang gaya, habis gaya. Orang bilang mati langkah, ya. Kenapa? Karena kepepet yang tidak terduga sebelumnya. Dan saya percaya kalau ratap berubah jadi tarian, maka kita bangkit dari kepepet yang tak terduga ini. Ya, setuju, katakan amin. Yang kedua, dapat bersukacita dalam dekatnya kesukaran yang mengintai. Ratap berubah menjadi tarian adalah kita dapat bersukacita dalam dekatnya kesukaran yang mengintai. Siapa yang kemudian mampu bersukacita ketika kesukaran dekat mengintai kita? Tidak ada orang, pasti dia stres, dia pusing. Ini COVID-19 ini adalah kesukaran yang dekat dengan kita, kapan saja bunuh kita. Potensi resesi ekonomi itu adalah kesukaran yang sedang dekat dan mengintai kita. Kapan-kapan kita bisa tidak makan. Tapi yang saya tahu, kalau Tuhan robah ratap jadi tarian, maka kita tidak akan pernah kehabisan makan di rumah. Ya, setuju, katakan amin. Walaupun dekat dengan kesukaran yang menimpa, sukacita jalan terus. Ya, setuju, katakan amin. Haleluya. Ini baru mantap. Jadi kalau orang percaya tidak boleh hilang harapan. Orang percaya tidak boleh putus harapan. Orang percaya tidak boleh putus semangat. Pastor Rongki bilang apa dulu? Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayatnya apa dulu kemarin itu? Waktu khotbah hari minggu 2 minggu yang lalu itu, bertalian dengan apa itu yang patah-patah semangat lah, ya. Iya, pokoknya kita harus bersukacita, jangan semangat-semangat patah, ya. Kalau semangat-semangat patah, maka kemudian itu kesukaran sedang intai kita dan dia bisa menerobos kita. Betul bahwa kesukaran sedang dekat dan mengintai kita. Orang-orang yang Tuhan robah ratapnya jadi tarian, di sana dia tetap bersukacita. Yang ketiga, yang terakhir, ratap berubah menjadi tarian. Bicara apa? Dapat bebas dari kengerian maut, bagai berada di rawa hisap yang mematikan. Orang kalau sudah terjebak di rawa hisap dan tidak ditolong orang, maka tunggu waktu kematian. Rawa hisap ngeri. Saya orang laut. Saya pernah kemudian tenggelam dan itu diterpa dengan arus, dibawa dengan arus yang sangat kencang. Saya berenang dengan jarak hanya 10 meter, itu nggak nyampe. Padahal soal urusan berenang itu serahkan pada ahlinya. Di antaranya saya juga ahlinya, karena hidup dari kecil di laut. Mulai dilahirkan udah direndam-rendam ke laut, lalu kemudian di usia dewasa bisa hampir terbunuh oleh laut. Itu seperti rawa hisap yang mematikan. Orang kalau sudah kena rawa hisap itu berarti tinggal tunggu mati. Kecuali kalau mujizat, sama dengan pasir hisap yang mematikan. Tetapi semua kengerian maut itu bisa kita bebas kalau Tuhan yang robah ratap jadi tarian. Jadi harapkan Tuhan yang merubah ratap jadi tarian. Ya, setuju, katakan amin. Jangan harapkan tangan manusia yang robah ratap jadi tarian. Sebab tangan manusia terbatas untuk mengubah ratap jadi tarian. Jangan harapkan dukungan dan bantuan manusia siapapun, karena manusia terbatas. Bahkan ketika orang yang kita butuh bantuannya, dia pun barangkali tidak mampu benari karena besarnya ratap yang sedang dipegang dan dialaminya.
Berapa banyak di antara kita terlalu menaruh harapan kepada tangan-tangan manusia yang kadang ketika dia mau menari saja masih terbebani dengan ratap yang ada dalam hidupnya. Walaupun barangkali dia punya banyak hal, tetapi itu tidak menjamin. Mari saya berdoa biar kiranya setiap kita yang ada jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Double C Jemaat Gregoreo, Mitra Double C Gregoreo di mana saja berada, Jakarta, di Balikpapan, Tuhan menolong. Dan doa saya buat seluruh rekan sahabat, gembala jemaat, pendeta, dan semua umat Tuhan, mari izinkan Tuhan merubah ratap jadi tarian, supaya kita bangkit dari keadaan kepepet yang tidak diduga sebelumnya. Haleluya. Yang kedua, kita dapat bersuka cita dalam dekatnya kesukaran yang mengintai kita. Dan yang ketiga, kita dapat bebas dari kengerian maut, bagai berada di rawa hisab yang mematikan. Saya percaya hanya Tuhan yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.